Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita masih membahas soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Dalam ruangan penyakit dalam, seorang kepala ruang menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dengan perawat ruangan tersebut. Keputusan yang diambil berdasarkan pada masukan perawat yang hadir. Apakah gaya kepemimpinan kepala ruangan tersebut? A. Suportif, B. Diktator, C. Otokratis, D. Partisipatif, atau E. Demokratis. Jawabannya sudah cukup jelas, yaitu yang E. Demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis dicirikan mengikut sertakan staf dan pasien dalam mengambil keputusan, kemudian menekankan adanya hubungan yang serasi, yaitu keseimbangan hubungan formal dan informal, dan memperlakukan staf perawat sebagai orang yang sudah dewasa. Kemudian ada lagi gaya kepemimpinan, yaitu ada otokratis. Otokratis dicirikan dalam hal mengambil keputusan, nurse tipe otokratik akan bertindak sendiri dan memberitahukan kepada para staf perawat lain maupun pasien bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu. Kemudian ada satu lagi teman-teman, yaitu ada laissez-faire. Laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini adalah gaya kepemimpinan yang santai dalam memimpin asuhan keperawatan. Kemudian mendelegasikan tugas kepada staf perawat maupun pasien dalam pengarahan yang minimal atau bahkan tanpa pengarahan sama sekali. Jadi mendelegasikan semuanya ke staf perawat, bahkan sampai ke pasien. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Kita scroll ke atas. Oke. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke polik jantung untuk kontrol bulanan penyakit hipertensi yang diderita sejak 6 bulan yang lalu. Klien mendapatkan pengobatan antihipertensi jenis diuretik kuat, yaitu Lasix, 2 kali 1 tablet. Apakah edukasi yang paling tepat diberikan pada klien tersebut? A. Menghindari stres, B. Membatasi aktivitas, C. Aturan minum obat diminum pada pagi dan sore hari, kemudian D. Membatasi asupan makanan yang mengandung kalium, atau E. Meningkatkan asupan makanan yang mengandung garam. Tentunya yang E, jangan ya. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar sekali, aturan minum obat diminum pada pagi dan sore hari, yang C. Karena pasien ini diberikan antihipertensi jenis diuretik kuat, yaitu Lasix 2 kali 1 tablet. Efek samping dari Lasix itu sendiri adalah sering ke kamar mandi atau sering buang air. Jadi kita memberikan penkes, yaitu diminum pada pagi dan sore hari. Kenapa? Karena kalau diminum di malam hari akan mengganggu istirahat tidurnya. Jadi lagi tidur kemudian pengen ke kamar mandi, jadi malah nambah diagnosa keperawatan baru, yaitu gangguan pola tidur. Kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun dibawa ke UGD rumah sakit jiwa dengan gejala perilaku mondar-mandir, penampilan tidak rapih, bicara ngelantur, suka membentak dan mengancam orang lain dengan mata melotot. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Halusinasi, B. Menarik diri, C. Risiko cedera, D. Perilaku kekerasan, atau E. Defisit perawatan diri. Nah, cara menentukan diagnosa keperawatan dalam keperawatan jiwa itu ada 3 tahap ya. Yang pertama itu adalah yang mengancam nyawa. Kemudian alasan masuk ya, atau saat pengkajiannya apa gitu, alasan masuk. Kemudian yang ketiga itu adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ada data yang sering muncul itu adalah suka membentak dan mengancam orang lain dengan mata melotot. Berarti data yang sering munculnya itu adalah 3. Maka jawabannya adalah risiko perilaku kekerasan. Gading di sini sudah perilaku kekerasan. Sudah membentak ya. Jadi membentak itu merupakan salah satu perilaku kekerasan secara verbal. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun mengeluh batuk disertai sesak nafas. Saat dilakukan pengkajian didapatkan pernapasan cuping hidung, retraksi interkoste dan ronchi pada kedua lobus paru. Tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respirasi rate 28 kali per menit. Apakah masalah keperawatan prioritas pada klien?
A. Intoleransi aktivitas, B. Bersihan jalan napas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Gangguan perfusi jaringan, atau E. Gangguan pola napas. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nah, di sini data yang kita dapatkan yaitu ada ronhi pada kedua lobus paru. Berarti di paru-parunya atau di jalan napasnya itu ada sekret ya teman-teman. Maka diagnosa yang tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Halo teman-teman perawat, ada bimbel yang sangat terjangkau. Cukup bayar 1 kali bimbel berhari-hari. Bimbelnya 10 kali pertemuan dari jam 20.00 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman akan mendapatkan rekaman, modul, dan 2 kali tryout. Harganya sangat terjangkau, hanya 150.000. Bagi teman-teman yang mau daftar, teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di brosur atau teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi. Ditunggu bergabungnya teman-teman. Bukti pencatatan dan pelaporan perawat yang berguna untuk kepentingan klien, perawat, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis. Pernyataan di atas adalah, jadi pernyataan di atas ini merupakan pengertian dari apa gitu. A. Dokumentasi, B. Manfaat dokumentasi, C. Tujuan dokumentasi, D. Dokumentasi keperawatan, atau E. Ciri-ciri dokumentasi ya. Jadi data di atas merupakan pengertian dari dokumentasi keperawatan yang B. Kita ke soal berikutnya. Oke. Tugas perawat yang harus dilaksanakan pada tahap terminasi adalah A. Persiapan alat, B. Orientasi, C. Pengumpulan data, D. Evaluasi, atau E. Perkenalan. Jawabannya yang mana teman-teman? Terminasi itu di akhir ya, jadi yang dilakukan saat terminasi adalah evaluasi. Baik teman-teman, kita bahas tahap-tahap komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama itu adalah preorientasi. Yang masuk ke preorientasi di pilihan jawaban ini yang mana teman-teman? Yaitu ada persiapan alat dan pengumpulan data. Misalnya alat apa aja sih yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi dengan pasien. Kemudian datanya dikumpulkan, misalnya latar belakangnya, terutama nama ya, nama, latar belakang, alasan masuk biar lebih siap. Kemudian yang kedua itu adalah orientasi. Yang termasuk ke dalam orientasi itu adalah perkenalan, kemudian salam terapeutik, kemudian bina hubungan saling percaya, kemudian kontrak waktu ya. Bisa aja evaluasi validasi apabila pertemuan ini merupakan pertemuan kedua. Jadi misalnya bagaimana yang kita pelajari kemarin, apakah Bapak masih ingat? Itu dalam keperawatan jiwa selalu kita bahas ya teman-teman, selalu kita aplikasikan. Kemudian yang ketiga ini adalah fase kerja ya. Dan yang keempat itu adalah fase terminasi. Fase terminasi yang termasuk ke dalam terminasi itu adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Misalnya nanti besok kita akan ketemu lagi jam 9 ya, tempatnya sama di sini. Ya, kalau komunikasi itu lebih mendalam kita praktekkan di keperawatan jiwa ya teman-teman. Baik, kita ke soal berikutnya. Perawat menyiapkan pemberian transfusi darah pada pasien R, tapi diberikan ke pasien B. Saat transfusi mulai mengalir di selang belum masuk ke tubuh pasien, perawat A menyadari bahwa salah memberikan kepada pasien. Hal ini termasuk ke dalam insiden A. Kejadian tidak diharapkan, B. Kejadian nyaris cedera, C. Kejadian potensial cedera, D. Kejadian sentinel, atau E. Kejadian tidak cedera. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya adalah kalau belum masuk ke dalam tubuh pasien berarti itu adalah kejadian nyaris cedera. Kalau kejadian tidak diharapkan sudah masuk ke pasien dan menimbulkan masalah. Kemudian nyaris cedera itu belum masuk ke pasien. Jadi nyaris saja belum masuk. Ya. Kemudian kejadian potensial cedera adalah suatu kejadian di mana berpotensi menyebabkan cedera kepada pasien. Contohnya bagaimana? Contohnya itu misalnya ada genangan air atau misalnya ada kabel yang berserakan yang bisa menyebabkan yang berpotensi cedera kepada pasien. Kejadian sentinel itu adalah kejadian yang menyebabkan kehilangan nyawa atau cacat permanen terhadap pasien. Kalau penculikan bayi juga termasuk kejadian sentinel. Ada pasien bunuh diri juga
termasuk kejadian sentinel. Kemudian kalau kejadian tidak cedera, ini sudah masuk ke pasien tapi tidak menimbulkan cedera. Contohnya di kasus ini, darahnya itu sudah masuk ke pasien tapi tidak menimbulkan cedera, maka ini masuk ke kejadian tidak cedera, misalnya golongan darahnya sama gitu ya. Kemudian kalau kejadian tidak diharapkan, misalnya sudah masuk ke pasien, tapi ternyata ada alergi, berarti itu kejadian tidak diharapkan. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebuah kejadian atau insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera merupakan pengertian dari A. Kejadian nyaris cedera, B. Kejadian tidak cedera, C. Kejadian potensial cedera, D. Kejadian tidak diharapkan, atau E. Kejadian sentinel. Ya, jawabannya adalah kejadian tidak cedera, sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Jadi jawabannya adalah kejadian tidak cedera. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses buat teman-teman yang mau ujian P3K keperawatan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.